Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2024. Oke, kita mau membahas soal nomor 13 ya. Suatu partikel bergerak menuruni bidang miring licin dengan ketinggian 2R. Kemudian melewati suatu permukaan kasar dengan koefisien gesek kinetik 0,5 dengan panjang L, seperti pada gambar. Di ujung permukaan kasar terdapat lintasan setengah lingkaran licin berjejari R apabila partikel lepas kontak pada sudut theta dengan nilai cos theta adalah 1/3, maka perbandingan antara panjang permukaan kasar terhadap jejari lingkaran adalah itu. Jadi gambarnya seperti ini ya. Kita analisis dulu yang diketahui. Diketahui. Oke, di sini ada beberapa titik yang dia lintasi. Awalnya dia di titik A. Di sini kita anggap sebagai tanah, itu ketinggiannya 0. Maka di sini adalah tanah. Pada tanah ini ketinggiannya sama dengan 0 ya. Ini tanahnya. Nah, tanah ini ketinggiannya sama dengan 0. Maka pada titik A, HA itu adalah 2 kali jari. Lalu dia akan melewati bidang miring yang licin, berarti pada A ini nanti sampai ke bawah ini licin. Lalu dia akan melewati permukaan kasar. Jadi nyampe B, dia akan menuju ke C, di sini permukaannya kasar. Dengan mu-nya itu sama dengan 0,5 mu K. Lalu panjang lintasan B ke C itu adalah L. Di ujung permukaan kasar, di ujungnya C ini, nanti akan ada setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini nanti licin, dia akan nyampe ke titik D. Di mana pada titik D ini nanti akan mengalami lepas kontak. Maka gaya normal di titik D itu sama dengan 0, kayak gitu ya. Lalu dengan nilai cos θ-nya, ini ketika lepas kontak, cos θ-nya itu adalah 1/3. Maka kita ditanya adalah perbandingan antara panjang permukaan kasar, tadi yang kasar ini ya, kasar, panjangnya B ke C adalah L, maka panjang permukaan kasar adalah L dibandingkan dengan jari-jarinya R. Nah, ini berapa? Oke, kita analisis dulu. Antara titik A ke titik B, ya licin. Maka kalau licin, kita bisa pakai EM pada keadaan A sama dengan EM pada keadaan B. Karena tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Atau gayanya semuanya tidak mengurangi nilai energinya. Beda lagi dengan antara B ke C, dia kasar. Nah, kalau kasar ada energi yang hilang karena ada gesekan itu tadi. Maka kita bisa pakai W sama dengan delta EK. Kayak gitu ya. Lalu antara C ke D, dia licin lagi. Karena antara C ke D dia licin, maka kita bisa pakai EM. C sama dengan EM di titik. Kayak gitu ya. Nah, kita mulai berangkat dari A ke B dulu. Karena A ke B licin, kita bisa pakai EMA sama dengan EMB. Maka energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Maka EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah dengan EKI. Kayak gitu. EPA berarti M kali G kali HA ditambah setengah kali M kali PA kuadrat
sama dengan M kali G kali HP ditambah dengan setengah kali M kali VB pangkat 2. Oke, karena semua punya massa, maka massanya boleh kita coret. Semua suku punya massa, berarti massanya boleh kita coret kanan sama kiri. Istilahnya kita bagi dengan M semua. Kayak gitu. Maka gravitasinya kita tulis dengan G saja. HA-nya adalah 2 kali jari-jari, ditambah setengah kecepatan di titik A. Dia kan menuruni bidang miring licin. Dia awalnya ini dilepas. Jadi awalnya ini kecepatannya 0. Sama dengan G kali HB. Karena HB ini di bawah, di tanah, maka HB-nya 0. Ditambah setengah VB pangkat 2 kecepatan di B pasti ada kan di sini karena ada dia turun dari titik A ke titik B maka di titik B ini punya kecepatan tapi kita nggak tahu ini nilainya berapa. Jadi ini karena ini 0 maka sisa 2GR sama dengan setengah VB pangkat 2. G setengahnya kita pindah ke kiri berarti 2GR dikali 2/1 sama dengan VB pangkat 2. Kalau dipindah berarti dibalik ya. Berarti 4GR sama dengan VB pangkat 2. Oke. Oke, kita udah ketemu ini untuk persamaan pertama. Ya, untuk persamaan yang kedua kita bisa berangkat dari B ke C, di mana dari B ke C ini dia lantainya kasar. Jadi kita bisa pakai W sama dengan delta EK. W-nya itu adalah F kali S. Oke, sama dengan delta EK. Berarti EK akhir dikurangi EK awal. Yang akhir ini antara B ke C, berarti yang C ini akhir, yang B ini adalah awal. Berarti EK akhir min EK awal, berarti EK C dikurangi EK B. F-nya apa? F-nya itu gaya yang menyebabkan pertambahan atau pengurangan energi dari energi mekaniknya itu tadi. Atau kita bisa cari dari energi gaya yang bergerak sepanjang sumbu lintasannya. Karena ini bergeraknya ke kanan, kita gambar dulu gaya-gayanya di sini. Ini ada gaya W, ini ada gaya N, lalu dia ada F gesek kan? F gesek. Nah, karena ini bergeraknya ke sumbu X, maka ini adalah Fx, kayak gitu. Nah, Fx-nya di sini adalah gaya geseknya ini karena dia bergeraknya kemana? Ke kanan dan F geseknya ke kiri, maka negatif ya nilainya karena berlawanan arah dengan arah gerak benda. Min F gesek kali S berarti antara B ke C, berarti jarak tempuhnya B ke C adalah L sama dengan EKC kurangi EKB, berarti setengah kali M kali VC pangkat 2 dikurangi setengah kali M kali VB pangkat 2. Ini kayak gini ya. Berarti FGC adalah mu kali N kali L, karena dia bergerak mu-nya mu K. Sama dengan setengah kali M kali VC pangkat 2 kurangi setengah kali M kali VB pangkat 2. Oke. Di sini ada gaya normal, kita nggak tahu. Tapi di sini kita lihat gaya normalnya ini ke sumbu Y. Karena ke kanan ini sumbu X, ke atas ini adalah sumbu Y. Kayak gitu. Maka gaya normalnya ini ke sumbu Y. Sedangkan dia itu bergeraknya ke kanan, bukan ke atas ke bawah ya. Maka kita bisa cari dulu. Dari mana? Dari, kita bisa cari dulu dari mana? Dari sigma FY-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Karena dia tidak bergerak ke atas ke bawah ya. Berarti di sumbu Y ada apa aja? Ada gaya normal dan gaya berat. Nanti N min W sama dengan 0, maka N-nya sama dengan W. N-nya sama dengan W. Mm-mm.
W-nya adalah M kali G. Oke, ini adalah persamaan kedua. Kita masukin nih ke sini. Maka N-nya ini diganti M kali G. Di minus, mu-nya tadi berapa mu-nya? 0,5 di sini. 0,5 kali M kali G kali L sama dengan setengah kali M kali VC pangkat 2 dikurangi setengah kali M VB pangkat 2 mana? Nah, ini bisa kita masukin nih dari persamaan 1, di mana VB pangkat 2-nya adalah 4G kali R. 4G kali R, kayak gitu ya. Oke, semuanya punya M ini. Semuanya punya M. Maka semuanya kita bagi dengan M. Oke, sorry, kecoret. Oke, semuanya ini kita bagi dengan M. Karena punya M semua. Ini bagi M, M-nya habis, bagi M, M-nya habis, bagi M, M-nya habis. Berarti sisanya apa? Minus 0,5 G kali L sama dengan setengah kali VC pangkat 2 min setengah kali 4 kali G kali R. Gitu ya. Oke, ini kita coret sama ini sisa 2 ya. Berarti min 0,5 kali G kali L sama dengan setengah VC pangkat 2 dikurangi 2 kali G kali R. Oke, ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, untuk persamaan yang 3 tadi yang di bawah kita tulis lagi di sini. Nanti min 0,5 GL sama dengan setengah kali VC pangkat 2 dikurangi 2 kali GR gitu ya. 2 GR. Kayak gitu ya tadi persamaan yang ketiga tadi. Oke, kalau udah nyampe sini kita mau kalikan 2 aja. Semuanya kita kalikan 2 dengan tujuan apa? Supaya nggak ada pecahannya. Kita kalikan 2. Berarti min 0,5 kali 2 berarti 1 ya. Min 1 GL kayak gini sama dengan setengah VC kuadrat kali 2 berarti sisa VC pangkat 2 min 2 GR dikalikan 2 jadi min 4 GR. Gitu. Maka yang sebelah kiri ini 4 GR ini aku pindah ke sebelah kanan ini 4 GR aku pindah ke kiri. Jadi plus 4 GR dikurangi GL sama dengan VC pangkat 2. Kayak gitu ya. Oke. Udah selesai nih. Ini sebagai persamaan yang keempat. Oke, untuk persamaan keempat ini kita lanjutkan ke lintasan antara C ke D. Lintasan antara CD. Karena CD ini tadi licin, maka kita bisa pakai EM pada titik C sama dengan EM pada titik D. EM itu EP tambah EK, berarti EPC ditambah EKC sama dengan EPD ditambah dengan EK di titik D. Kayak gitu. EP itu MGH, berarti M kali G kali H di titik C ditambah setengah kali M kali VC pangkat 2 sama dengan M kali G kali H di titik D ditambah dengan setengah kali M kali VD pangkat 2. Kayak gini. Oke, maka semua suku di sini punya M, gitu kan, punya massa. Maka kita bagi semua suku ini dengan M. Kita bagi dengan M. Maka ini M-nya habis, M-nya habis, M-nya habis, M-nya habis. Berarti sisa G kali dengan HC ditambah setengah kali VC pangkat 2 sama dengan G kali H di titik D, ketinggian di titik D,
ditambah setengah kali VD pangkat 2. Oke, karena C itu ada di tanah, maka HC-nya 0. Jadi G kali 0 ditambah setengah VC kuadrat. Mana ini VC kuadrat? Kita punya persamaan 4. Maka VC kuadratnya kita masukin. 4GR dikurangi dengan GL. Gitu ya. Sama dengan G. HD-nya mana ini? Kita cari dulu. HD itu adalah ketinggian titik D terhadap tanah. HD adalah ketinggian titik D terhadap tanah. Ini tanahnya kita gambar dulu. Maka HD-nya adalah ini. Nah, dari sini ke sini ini namanya HD. Oke. Nah, ini tapi sekian ini adalah jari-jari lingkaran kan? Ini R. Gitu ya. Kalau misalnya ini theta, maka theta lagi di sini. Kenapa? Karena berseberang dalam. Oke. Kita gambar segitiga yang ini. Segitiga ini kita gambarin lagi. Kita gambar di sebelah mana ya? Sebelah sini deh ya. Nah, ini kita punya segitiga ini. Nah, ini kita nggak tahu ini. Nggak tahu misal ini adalah YD gitu ya. YD. Oke. Maka di sini adalah YD. Lalu di sini adalah theta. Lalu dari titik D ke titik O, ini adalah jari-jari. Maka hubungannya apa? Ini adalah samping, ini adalah miring. Maka samping dan miring adalah cos. Maka cos theta sama dengan samping per miring. Maka cos theta sama dengan sampingnya adalah Y di titik D, dibagi miringnya adalah R. Maka otomatis Y di titik D sama dengan R kali cos theta. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan HD itu sendiri itu adalah YD ditambah dengan R. Berarti HD kan dari atas ke bawah ini kan YD ditambah R gitu kan. Jadi YD-nya adalah R cos theta ditambah dengan R. Maka HD-nya adalah R dikurung cos theta ditambah 1. R-nya dikeluarin, jadi di dalam kurung sisa cos theta ditambah dengan 1. Gitu ya. Oke, kita substitusi itu nilai HD-nya ke persamaan nih. Di HD di sini adalah R dikali 1 plus cos theta. Sama aja ya, cos theta tambah 1 sama 1 plus cos theta. Oke, ini ditambah setengah. Nah ini, kecepatan di titik. Untuk mencari kecepatan di titik D, maka yang di sebelah sini coret-coretannya aku hapus dulu. Oke, kita lanjutin. Di titik D, kita tadi udah tahu bahwa ada kata-kata lepas kontak. Syaratnya lepas kontak tadi sudah kita bahas bahwa gaya normalnya di titik D-nya sama dengan 0. Karena ada hubungannya sama gaya, maka kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja di titik D. Ada gaya apa aja tuh di situ? Ada gaya berat ke bawah, W. Lalu ada gaya normalnya ini, N. Ini N di titik D. Kita gambar dulu, tapi nanti nilainya kita nolkan, gitu ya. Antara titik C menuju ke titik D, dia melakukan gerakan dengan lintasan yang melingkar.
Karena dia melakukan gerakan dengan lintasan yang melingkar, maka kita cari dulu. Pakai apa? Pakai gaya sentripetal. Oke, kita tulis dulu di sini VD pangkat 2. Kita simpan dulu ini. Persamaan kelima. Oke, kita cari dulu untuk di titik D. Di titik D, maka dia berlaku sigma F sama dengan M kali A sentripetal. Oke, gaya sentripetal itu dia gaya yang menuju ke pusat lingkaran. Nah, gaya normal di titik D ini, ND ini sudah menuju ke pusat lingkaran. Jadi dia positif. Oke, kayak gitu. W-nya ini belum. Maka kita arahkan dulu menuju ke pusat lingkaran sama tegak lurusnya gini. Karena di sini theta, maka di sini juga theta. Kenapa? Berseberang dalam. Maka yang ke sini adalah W cos theta, sedangkan yang ke sini adalah W sin theta. Kayak gitu. Yang menuju ke pusat lingkaran adalah W cos theta. Dan dia positif kan karena menuju ke pusat. Di sini ditambah dengan W cos theta. Sama dengan M kali pas sentripetal itu ada dua. Bisa V pangkat 2 dibagi dengan R atau omega kuadrat dikali dengan R. Oke, karena di sini membahas tentang kecepatan, kita pakai V aja. Tadi V kuadrat dibagi dengan R. V apa? V di titik D. Kayak gitu ya. Karena kita bahasnya di titik D. Oke. Gaya normal yang bekerja pada benda pada titik D adalah berapa tadi nilainya? 0. Kenapa? Karena dia mengalami lepas kontak. Jadi 0 ditambah M kali G kali cos theta ditambah dengan, sudah ya, sama dengan M kali PD pangkat 2 dibagi dengan jari lingkarannya. Oke, karena ini kita bagi semua dengan M, kita bagi dengan M, maka ini M-nya habis, M-nya habis, maka sisanya adalah I cos theta sama dengan VD pangkat 2 dibagi dengan R. R-nya itu kita pindah ke sini dengan cara dikalikan semua dengan R, maka GR cos theta sama dengan VD pangkat 2. Oke, kita punya persamaan ke-6 ini. Kita masukkan persamaan 6 ke persamaan ke-5. Kita masukkan persamaan 6 ke persamaan ke-5. Maka ini persamaan 5 dulu. Yang kaki kali 0, 0 ya. Ini nggak usah ditulis. Berarti kalau yang ini, berarti kita tulis aja. Setengah kali 4 GR min GL. Oke, sama dengan GR kali 1 plus cos theta. Kayak gini. Sama dengan setengah VD pangkat 2. VD pangkat 2-nya tadi kita punya ini. Di setengah VD pangkat 2, VD kuadratnya kita masukkan. G kali R kali cos theta. Gitu ya. Oke, udah nyampe sini. Tadi kita tahu bahwa nilai cos theta-nya adalah 1/3. Berarti min, setengah kali 4 GR min GL sama dengan GR kali 1 plus cos theta. Berarti 1 plus 1/3 ditambah dengan setengah kali GR kali 1/3. Kayak gini ya. Karena tidak cukup, kita lanjutkan dulu di sebelah kiri. Tadi di persamaan yang paling bawah tadi bisa kita tulis bahwa setengah kali 4 GR
min GL sama dengan GR kali 1 plus 1/3 ditambah setengah kali GR kali 1/3 gitu ya tadi ya. Oke, sekarang kita kali-kalikan. Ini berarti setengah kali 4 jadi 2. 2 GR min setengah GL. Oke, kayak gini sama dengan GR setengah 1 ditambah 1/3. Berarti hasilnya adalah 4/3. Ini setengah kali 1/3. 1/6 GR. Oke, jadi di sini 2 GR min setengah GL. Kita tambahkan, ini kita samain penyebutnya dulu. Kita samain penyebutnya 6. Jadi 6 bagi 3, 2, 2 kali 4, 8. 8 GR, lalu ini ditambah 1 GR. Ini, jadi ini hasilnya 2 GR min setengah GL sama dengan 8 tambah 1. Berarti hasilnya 9 GR dibagi dengan 6 gitu ya. Nah, yang GR kita pindah ke kiri, yang enggak GR kita pindah ke kanan. Berarti 2 GR dikurangi 9/6 GR. Setengah GL-nya kita pindah ke kanan. Sama dengan setengah GL. Setengah GL. Oke, berarti ini kita samain penyebutnya lagi. 6, nanti 12 GR, min 9 GR, sama dengan setengah GL. Nanti 12 kurangi 9, 3 ya. 3 GR dibagi 6 sama dengan setengah GL. Ini kita coret 2 ya, berarti GR per 2 sama dengan setengah GL. Oke, semuanya ini kita kalikan 2, berarti jadinya GR sama dengan GL, gitu ya. Kita bagi G semua, berarti sisanya adalah R sama dengan L. Kita disuruh cari apa tadi? Perbandingan antara L dan R. L dibagi dengan R itu berapa? Jadi L dibagi dengan R itu sama dengan 1. Ini kita bagi R semua. Gitu. Maka hasilnya adalah 1. Oke. Cukup sekian untuk pembahasan soal nomor 13. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Tanya padaku. Terima kasih.